Suatu hari, saya waktu itu kelas 1 SMA tahun 81, saya meminta kepada Allah, ya Allah, sukseskan aku jadi penulis ya Allah. Ya Allah, sukseskan aku jadi penulis. Kalau aku sukses jadi penulis, akan aku bangun tempat wadah atau gelanggang remaja untuk anak-anak muda Banten di masa depan, agar mereka tidak bernasib seperti saya. Mau belajar jurnalistik, sastra, dan film, harus belajar sendiri ke Jakarta, ke Bandung. Itu doa saya, permintaan saya kepada Allah. Apa yang terjadi? Saya Golagong, Duta Baca 2021 hingga 2025. Sahabat Golagong, pernah dengar gelanggang remaja? Kalau di Jakarta ada di Planet Senen, kemudian di Bulungan, di Kebayoran Baru. Di Bandung juga ada di Jalan Merdeka. Nah, saya begitu kagum dengan tempat itu ya. Itu mahakarya Ali Sadikin. Jadi Ali Sadikin itu ingin membuat tempat wadah di mana anak-anak muda bisa mengembangkan bakatnya di olahraga dan seni. Teater Bulungan terkenal sekali tuh, teater Bulungan. Lahir banyak seniman di sana. Perenang-perenang juga di Planet Senen. Dari bidang olahraga banyak sekali muncul bakat-bakat dan kemudian menjadi atlet nasional. Nah, saya pernah meminta kepada Allah, ya Allah, beri aku kesuksesan sebagai penulis. Kalau aku sukses jadi penulis, akan aku bangun tempat gelanggang remaja seperti di Jakarta. Jadi saya berpikir waktu itu anak-anak muda Banten di masa depan tidak boleh nasibnya seperti saya. Sulit, nggak ada yang ngurus, belajar sendiri, pontang-panting, bekerja keras. Jadi rata-rata anak muda di zaman itu tahun 80-an, kalau dia tidak tersesat ke narkoba misalnya, atau dia jadi akademisi, ya dia jadi seniman, itu semuanya di luar Banten. Dan banyak yang tidak mau kembali lagi ke Banten. Saya sudah berjanji, artinya saya janjinya kepada Allah bukan kepada manusia. Dan jangan sekali-kali melawan atau ingkar janji kepada Allah. Kalau kepada manusia mungkin bisa, tapi kepada Allah dengan buku. Nah, jadi saya memang terinspirasi membuat Rumah Dunia dari gelanggang remaja yang diciptakan oleh Ali Sadikin. Mahakarya pertama Ali Sadikin yaitu gelanggang remaja Bulungan di Kebayoran Baru. Ali Sadikin meresmikannya 25 Juni 1969. Saya masih berumur 6 tahun waktu itu. Kemudian gelanggang remaja dibangun lagi di Planet Senen. Planet Senen itu, tahu sendiri, itu tempat pelacuran waktu itu. Oleh Ali Sadikin disulap jadi gelanggang remaja. Kemarin ya, sebelum sekitar bulan awal Mei, saya dengan istri, dengan Tias berkunjung ke Planet Senen. Stasiunnya sudah bagus, gelanggang remajanya juga sudah bersih. Jadi Rumah Dunia memang terinspirasi dari gelanggang remaja yang diciptakan Ali Sadikin. Dengan buku. Jadi kalau kita ingin sesuatu, jangan datang ke kuburan, jangan datang ke dukun, jangan datang ke siapapun, minta saja sama Allah. Ya.
Dan tanpa diduga, tahun 81 saya minta kepada Allah, ya Allah, sukseskan aku jadi penulis, akan aku bangun gelanggang remaja. 7 tahun kemudian, saya diberi kesuksesan. Saya jadi penulis. Novel pertama saya, Balada Siroy, terbit di majalah Hai, kemudian diterbitkan jadi buku oleh Gramedia. Nah itu tahun 88, 89, 90, 91, 92, saya asik menikmati kesuksesan itu. Saya merasa ada yang kurang, tidak bahagia, tenggelam saya. Lalu suatu hari, waktu itu saya di India, tahun 92. Saya ingat sekali, tiba-tiba saya melihat sesosok putih, tinggi besar, berdiri di kamar di backpacker hotel. Saya, kalau tidak salah, di Varanasi. Saya masih abai, tidak peduli. Kemudian di Pakistan, sosok putih besar itu datang lagi. Saya pulang. Tahun 93 saya bekerja di sebuah penerbitan di Bandung. Tahun 93 tiba-tiba sosok tinggi besar itu datang lagi, muncul lagi. Waktu itu saya tidur sore, bangun terperanjat. Saya merasa waktu itu sosok putih besar seperti malaikat Israel. Saya menganggapnya begitu. Sosok tinggi besar itu akan mencabut nyawa saya. Saya berlari keluar, berlari. Waktu itu saya tinggal di seputaran Taman Pramuka, di antara Jalan Riau, Jalan Riau dan WR Supratman. Tidak jauh dari lokasi kematian Nike Ardila ketika mobilnya menabrak tiang kantor Kanwil Pedanka di Jalan Riau. Jadi saya di sekitar situ lari. Saya baru sadar ketika saya berdiri di depan Masjid Istiqomah di belakang gedung sate. Tanpa sendal, celana pendek, pakai kaos. Kalau nggak salah menjelang maghrib. Menjelang maghrib. Ada DKM di sana menegur saya, menyuruh saya sholat. Dipinjami sarung, lalu saya sholat. Kemudian saya pulang ke Serang, menceritakan ini kepada bapak dan emak. Lalu emak dan bapak bertanya, barangkali ada nadarmu yang belum kamu lakukan, apa? Kemudian saya teringat, saya berjanji kepada Allah, kalau saya sukses jadi penulis, saya akan membangun gelanggang remaja seperti Ali Sadikin membangun gelanggang remaja Bulungan dan Planet Senen. Dengan buku. Sahabat Golagong, jadi jangan sekali-kali berbohong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah kamu ingkar janji kepada Tuhan. Kepada manusia boleh. Nah, memang tidak langsung saya bangun waktu itu, tapi saya merancang. Saya kembali ke Jakarta, menyusun rencana. Saya mulai bekerja di beberapa PH, part time, freelance. Lalu saya masuk Indosiar, ditarik Hilman Hariwijaya, pengarang Lupus. Lalu tahun 96 saya bilang kepada orang tua, saya berjanji umur 33 tahun akan menikah. Umur saya persis 33 tahun. Saya kemudian pindah ke RCTI sebagai scriptwriter. Saya melamar Tias. Lalu saya ajukan proposal pernikahan kepada Tias. Rencana saya ingin membangun gelanggang remaja. Dan Tias mendukung, kami pun menikah. Tahun 98. Nah, kami membangun rumah dulu di Komplek Hegar Alam, Kampung Ciloam. Dari hasil royalti novel, film, sinetron,
saya kumpulkan, lalu saya bangun. Tiba-tiba ketika lahir anak pertama di sebuah klinik bidan Halana di daerah Kubang, Kota Serang, Neglasari, lahirlah anak pertama perempuan, dan pada saat itu banyak tangis bayi terdengar seolah-olah menyambut kelahiran putri saya. Kemana-mana saya selalu membawa buku tulis, lalu saya menulis bahwa tempat ini, klinik ini, adalah tempat pertama kali manusia melihat dunia. Maka saya tulis rumah dunia. Saya tunjukkan kepada Tias, "Mah, ini dia perpustakaan kita, gelanggang remaja kita, rumah dunia." Kata Tias, "Apa ini rumah dunia?" Rumah tempat pertama kali melihat dunia bayi-bayi itu. Dengan buku. Proses membaca mempengaruhi saya. Ada karya Rabindranath Tagore, Rumah dan Dunia. Ada buku puisi Eka Budianta, Rumahku Dunia. Lalu saya berpikir keras, mencoba mengutak-utik visi misinya. Saya bilang ke Tias, rumah dunia adalah memindahkan dunia ke rumah lewat jurnalistik, sastra, film, teater, seni lukis, semua yang berhubungan dengan kreativitas. Rumah dunia muncul begitu saja. Rumah dunia, rumahku, rumah dunia, ku bangun dengan kata-kata. Ya, itu stimulusnya memang dari saya menulis skenario, menulis novel, menulis esai, menulis apa saja. Setiap dapat honor, saya belikan semen, bata, pasir, genteng, semua untuk bisa membangun sebuah rumah. Maka saya merasa bahwa gelanggang remaja yang bernama Rumah Dunia ini kubangun dengan kata-kata. Lalu visinya adalah mencerdaskan dan membentuk generasi baru lewat jurnalistik, sastra, dan film. Tiga bidang seni ini yang saya geluti, yang saya merasa memiliki kompetensi di sana. Jadi saya tidak masuk ke beberapa bidang seni lainnya. Teater sesekali, tari sesekali, seni lukis sesekali. Biasanya justru Rumah Dunia memfasilitasi para pelaku teater untuk tampil di Rumah Dunia, para pelukis pameran di Rumah Dunia, para penari juga show di Rumah Dunia. Dengan buku Rumah Dunia, memindahkan dunia ke rumah lewat kata, suara, rupa, dan warna. Nah, yang paling menarik adalah Tias menyodorkan satu puisi dengan judul Rumah Kita. Ketika rumah selesai dibangun selama berapa tahun, dari tahun 98 sampai 2001, 96 sampai 98, kami tempati rumah itu. Belum ada listrik, belum diplester, belum dikeramik, tapi sudah melindungi kami dari hujan. Bayi pertama Bella kami bawa ke rumah, lalu Tias menulis sebuah puisi yang indah sekali, judulnya Rumah Kita. Saya akan bacakan Rumah Kita. Rumah kita, Tias Tatangka. Aku taburkan rumput di halaman belakang, di antara pohon lengkeng dan mangga. Sudah tumbuhkah bunganya? Aku ingin menaburkan sajak di jalan setapak menuju panggung kecil di sudut rumah, di seberang istana merpati yang tak pernah terkurung, karena aku dan kamu selalu ingin melayang jauh.
melihat angkasa dan bintang-bintang dari atap rumah kita. Aku akan ceritakan kelak pada anak-anak tentang matahari, bulan, laut, gunung, pelangi, sawah, bau embun, dan tanah. Aku ajari anak-anak mengerti hijau rumput, warna bunga, dan suara. Dengan buku. Nah, sajak itu ditulis Tias dan itu menginspirasi kami membangun rumah di Komplek Hegara Alam, Kampung Ciloang, Serang, Banten, dekat pintu tol Serang Timur. Di atasnya ada roof ya, ada balkon di mana kami malam-malam bisa melihat bintang, bisa melihat bulan, dan kami juga memiliki halaman yang luas 1000 meter, dan di sanalah kami membangun rumah dunia. Kami ada kandang merpati, ada kandang musang, kemudian kami tanami pohon-pohon, pohon mangga dan sebagainya. Nah, setelah anak-anak kami besar, musang kami lepas, satu lagi kelinci juga kami lepas, kemudian burung juga dilepaskan oleh anak-anak kami. Disitulah rumah dunia menjadi tempat belajar anak-anak kami juga orang-orang kampung. Dengan buku. Yang ingin poin pentingnya atau esensi atau amanat dari video kali ini adalah pentingnya kita berdoa meminta kepada Allah jika kita ingin sesuatu. Tentu Allah akan memberikan sesuatu sesuai dengan proporsi kita. Nah, saya ingat bahwa rumah dunia adalah janji saya kepada Allah. Maka hampir saja saya mengalami sesuatu yang buruk ya. Ketika di India tadi, di Pakistan juga, kemudian terakhir di Bandung. Ternyata memang kalau kita sudah berjanji sama Allah, tidak boleh berbohong, tidak boleh ingkar. Alhamdulillah, sekarang saya bersama para sahabat membangun rumah dunia, membesarkan rumah dunia. Anak-anak kami sekarang sudah besar. Saya dan Tias terus menggerakkan budaya membaca dan menulis. Jadi ketika saya dan Tias meyakini bahwa jalan ini yang akan kami tempuh, yaitu jalan literasi, pintu-pintu pahala dibuka. Bahkan ketika saya mengundurkan diri dari RCTI tahun 2008, hingga hari ini alhamdulillah, saya pernah diamanahi jadi Ketua Forum Taman Bacaan Masyarakat tahun 2010 hingga 2015. Saya masih diundang ke sana kemari untuk memberikan pelatihan menulis. Lalu anugerah itu datang. Hampir tiap tahun saya mendapatkan banyak sekali apresiasi dari masyarakat, dari instansi, dan saya sungguh tidak menduga karena orientasi saya tidak ke sana, tapi barangkali di situ saya bisa memaksimalkan rumah dunia, karena rumah dunia itu adalah satu bentuk idealisme, dan idealisme itu butuh ongkos. Jadi ketika saya diapresiasi, mendapatkan banyak award, uang pembinaan itu saya subsidikan ke rumah dunia. Pertama saya dapat award Islamic Book Fair, bukan Book of Fair, Islamic Book Fair Award tahun 2005. Kemudian Perpustakaan Nasional juga memberikan saya award Nugraha Jasa Dharma Pustaloka tahun 2007, XL Indonesia Berprestasi Award tahun 2008, Literasi Award dari Komunitas Literasi Indonesia tahun 2009, kemudian El Sinta Award tahun 2010, Tokoh Penggerak Literasi IKAPI 2011, Anugerah Peduli Pendidikan
Kemdikbud tahun 2012, Tokoh Sastra Indonesia 2013 dari Balai Pustaka dan Majalah Horizon. Anugerah Kebudayaan tahun 2014 dari Kemdikbud RI. Nah, buku puisi Air Mata Kopi masuk 10 besar tahun 2014. Nominasi 10 besar Duta Baca ini yang menarik tahun 2016 yang diamanahi kemudian Najwa Shihab. Saya jadi dayang-dayangnya lah, memberikan pelatihan-pelatihan dengan Perpusnas. Penghargaan literasi anti korupsi dari KPK 2016. Dan sekarang satu lagi, Tokoh Penggerak Literasi Indonesia tahun 2016, Kemdikbud. Kemudian majalah Tempo juga, Tempo Institute memberikan saya award juga. Dan sekarang 2021 saya diamanahi Duta Baca Indonesia menggantikan melanjutkan perjuangan Najwa Shihab 2021 hingga 2015. Jadi minta kepada Allah dan turuti perintahnya. Iqra, Iqra, Qolam. Ketika saya dan Tias serta para sahabat fokus, berkomitmen di jalan literasi, pahalanya diberi sama Allah ketika saya hidup. Dengan buku. Sahabat Golago, itulah kisah saya yang terlewat. Bagaimana saya pernah mengingkari janji kepada Allah, kemudian saya diingatkan, dan saya langsung mengambil tindakan memenuhi janji saya. Dan terima kasih atas dukungannya selama ini kepada karir saya. Terima kasih kepada semua di Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Terima kasih saya dan Tias dan para sahabat. Doakan terus amanah, berkomitmen di rumah dunia agar masyarakat terutama di sekitar lingkungan kami berdaya dengan buku. Golagong TV tentang literasi semua ada di sini. Salam literasi. Saya Golagong, Duta Baca 2021 hingga 2025. Dengan buku. Golagong TV tentang literasi semua ada di sini.